Assalamualaikum, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Dini di channelnya Dini Suryani. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Namun, seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Bu Dini. Terima kasih. Oke, di masa pandemi seperti saat ini, tahan intinya Bu Dini mengingatkan untuk selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi. Serta jangan lupa untuk jaga jarak dan hindari kerumunan. Serta jangan lupa kemanapun selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Oke, sudah siap belajar tentunya ya? Oke, langsung saja kita lihat penjelasan Bu Dini berikut ini. Baiklah, hari ini kita akan membahas soal latihan asesmen standarisasi pendidikan daerah atau ASPD SD tahun pelajaran 2021-2022 Mapel Ilmu Pengetahuan Alam. Ini adalah soal dari Kabupaten Sleman paket 2. Oke, ini diselenggarakan hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 kemarin. Langsung saja, nomor 1, rantai makanan yang terbentuk pada ekosistem kebun adalah C. Jagung, ulat, ayam, ular, dan pengurai. Kemudian, yang kedua, hubungan antar dua makhluk hidup yang satu untung sedangkan yang lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Berarti ini komensalisme ya, adalah A. Paku tanduk rusa yang menempel pada pohon mangga. Ya, kemudian yang nomor 3, di sini organisme yang dapat menduduki bagian X dan Y secara berurutan adalah belalang dimakan katak, lalu katak dimakan oleh ular. Jadi yang C. Nomor 4, kesamaan adaptasi pohon mahoni dan kedondong untuk bertahan hidup di musim kemarau adalah A. Menggugurkan daun atau meranggas. Nomor 5, pada ekosistem sawah terdapat populasi makhluk hidup yang membentuk rantai makanan. Ada katak, ular, belalang, padi, dan elang. Populasi ular menurun drastis akibat perburuan oleh manusia. Kemungkinan yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular. Jika ularnya menurun, maka elang pun ikut menurun dan katak pun meningkat. Jadi yang betul adalah D, meningkatnya populasi katak dan berkurangnya populasi belalang karena dimakan oleh katak. Nomor 6, di sini perhatikan tabelnya ada nama hewan dan cara berkembang biaknya ya. Oke, ikan pari itu dengan ovovivipar, lalu planaria dengan fragmentasi, ikan paus dengan vivipar, anemon laut dengan tunas, paramecium dengan membelah diri. Jadi pasangan yang tepat antara hewan dan cara perkembangbiakannya ditunjukkan oleh D, 1K, 2M, 3N, 4C, dan 5L. Nomor 7, di situ perhatikan gambar berikut, ada bagian akar. Fungsi bagian tubuh tumbuhan yang ditunjukkan oleh huruf Y adalah, di situ ada bagian akar yang paling bawah itu melindungi akar saat menembus tanah ya. Nomor 8, belalang merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Daur hidup belalang yaitu telur, nimpa, kemudian imago. Jadi ini tidak sempurna ya daur hidupnya. Hewan lain yang memiliki kesamaan daur hidup dengan belalang adalah untuk semut, nyamuk, rayap, laron, kemudian laba-laba, kumbang, lalat. Nah, itu semuanya sempurna. Jadi di sini sebenarnya tidak ada jawaban yang tepat ya. Ini sepertinya bonus. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Jenis dan arah gerak sendi yang ditunjukkan huruf X adalah, ini adalah sendi engsel, satu arah, jawabannya C. 10, perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar yang bergelambir seperti anggur, itu alveolus ya. Fungsi bagian alat pernapasan yang ditunjukkan huruf P adalah D, pertukaran O2 dan CO2 secara difusi. Nomor 11, perhatikan gambar berikut. Proses pencernaan yang terjadi pada bagian yang ditunjuk huruf Y adalah, ya, ini adalah usus besar. Jadi untuk C, menyerap air dan garam mineral. Nomor 12, Rika terlihat pucat, badannya lemas, dan kepalanya pusing. Hasil diagnosis dokter, Rika mengalami anemia. Salah satu upaya untuk mencegah penyakit tersebut adalah D, mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Nah, ini nomor 13, ada peredaran darah. Di situ ada serambi kiri yang X itu ya. Proses peredaran darah yang terjadi sebelum sampai di bagian jantung yang ditunjuk huruf X adalah sebelum di serambi kiri. Nah, serambi kiri itu adalah yang bersih, maka yang mengandung oksigen, maka sebelumnya harus dari yang kotor dulu lalu disaring paru-paru. Maka yang betul adalah A. Darah dari serambi kanan mengalir ke bilik kanan lalu dipompa menuju paru-paru. Nah, setelah di paru-paru sudah disaring kemudian menjadi darah bersih, maka dia salurkan kemudian ke serambi kiri ya. Nomor 14, perhatikan gambar berikut. Di situ ada membran karet. Peristiwa yang terjadi jika membran karet ditarik adalah, yaitu udara dari luar tabung kaca masuk melalui pipa menyebabkan kedua balon mengembang. Jadi kuncinya kalau ditarik itu mengembang, kalau dilepaskan itu mengempis. 15, aluminium banyak digunakan dalam pembuatan peralatan masak karena memiliki sifat C, ringan, tahan karat, dan konduktor panas. Nomor 16, kamper yang diletakkan di toilet lama-kelamaan menjadi kecil. Peristiwa ini menunjukkan terjadinya perubahan wujud dari padat ke gas, yaitu menyublim C. Nomor 17, kabel antara tiang listrik sengaja dipasang kendur dengan tujuan agar B, tidak putus saat menyusut di malam hari. 18, perhatikan tabel berikut. Di sini ada peristiwa perpindahan panas.
Peristiwa yang memiliki persamaan perpindahan panas ditunjukkan oleh nomor berapa? Nomor 1 itu terjadinya angin darat angin laut berarti konveksi karena ada perpindahan. Lalu yang kedua ujung solder menjadi panas ketika dinyalakan itu konduksi karena ada penghantarnya. Lalu ada alas setrika terasa panas saat sedang digunakan ini juga konduksi. Air mendidih ketika dipanaskan ini konveksi dan yang kelima panci terasa panas saat merebus air itu juga konduksi. Jadi yang konduksinya ada 2, 3 dan 5. D jawabannya. 19. Dayu melakukan percobaan sederhana memanaskan mentega menggunakan 4 sendok. Keempat sendok terbuat dari bahan berbeda namun memiliki ketebalan dan ukuran yang sama. Waktu yang dibutuhkan untuk melelehkan mentega berbeda-beda. Berikut ini hasil percobaan Dayu. Nah, ingat jika pengantar panas yang baik itu panasnya itu dengan cepat ya. Berarti semakin waktunya cepat semakin bagus, berarti semakin baik. Tapi semakin lama itu berarti semakin buruk. Nah, jadi kesimpulan yang tepat berdasarkan percobaan tersebut adalah C. Sendok 3 itu menghantarkan panas lebih baik dari benda yang nomor 2 karena yang nomor 3 itu lebih singkat waktunya. 20. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada alat musik. Nah, alat musik yang memiliki kesamaan cara memainkannya ditunjukkan nomor berapa. Nah, ini kita lihat. Seruling itu ditiup, calung itu dipukul, saluang itu ditiup, serunai juga ditiup, ukulele dipetik. Jadi jawabannya yang B, 1, 3, dan 4. Nomor 21. Banu membunyikan alat musik seperti gambar. Ia memukul bila huruf S, R, Q, P. Urutan bunyi dari yang terendah ke yang tertinggi adalah, nah, ini yang semakin ke kanan semakin tinggi. Jadi urutannya P, Q, R, S ya. Jadi jawabannya yang B. Kemudian nomor 22 ada gambar di sini sedang ini ya, gerobak sampah, mendorong gerobak sampah. Ada yang satu mendorong, yang satu menarik. Gaya yang bekerja pada kegiatan seperti gambar adalah A. Gaya otot dan gaya gesek. Nah, gaya ototnya dari manusia, gaya geseknya antara ban dengan jalan aspal. Nomor 23, Banu melakukan percobaan menggelindingkan 4 buah tabung. Keempat tabung memiliki ukuran yang sama tetapi memiliki kekasaran permukaan yang berbeda. Hal ini menyebabkan keempat tabung memerlukan waktu yang berbeda untuk sampai di ujung lintasan. Pernyataan yang tepat dengan hubungan gaya dan gerak pada percobaan tersebut adalah B. Semakin besar gaya gesek antara permukaan lintasan dan tabung semakin lama waktu yang dibutuhkan. Ya. 24. Perhatikan gambar berikut. Sifat cahaya yang ditunjukkan gambar adalah, nah ini pensil dalam air seperti patah, maka ini dibiaskan ya. Jadi yang D, dapat dibiaskan dan menembus benda bening. Nah, 25 ada jam dinding, kemudian urutan perubahan energi yang tepat saat alat pada gambar digunakan adalah karena jam dinding menggunakan baterai, maka energi kimia menjadi energi listrik lalu menjadi energi kinetik. 26 perhatikan gambar berikut. Cara pembuatan magnet seperti gambar secara berurutan adalah yang satu itu dililitkan berarti elektromagnet. Lalu yang kedua itu digosok, jadi gosokkan. Kemudian yang ketiga induksi. Nomor 27. Perhatikan pernyataan berikut. Cara menghemat energi listrik secara tepat ditunjukkan nomor ya 2, 4, dan 5C, yaitu mematikan lampu ketika tidak digunakan, menggunakan alat elektronik berdaya rendah, dan penggunaan lampu LED untuk penerangan rumah karena lampu LED lebih hemat. 28. Perhatikan gambar. Nah, di sini keadaan lampu apabila saklar S1 ditutup berarti itu dinyalakan ya. Sedangkan saklar S2 dan saklar S3 itu dibuka atau dimatikan. Nah, S2, S3 kita silang, maka jalurnya jadi lampu L1, L3 dan L4 menyala sedangkan lampu L2 dan L5 padam. Nomor 29, perhatikan gambar berikut. Energi alternatif yang digunakan pada alat tersebut adalah D. Cahaya matahari, itu ini ya panel surya. Nah, kemudian nomor 30, perhatikan gambar berikut. Urutannya dilihat dari matahari, maka nama planet yang ditunjukkan nomor 1, 2, dan 3 secara berurutan adalah, nah itu adalah Saturnus ya, nomor 1 itu ada cincinnya, lalu Mars ya, lalu kemudian yang terakhir Venus. Nomor 31, perhatikan gambar berikut. Ini berarti bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi. Akibat dari gerakan bumi seperti pada gambar adalah D. Terjadinya gerak semu harian matahari. 32, perhatikan gambar berikut. Posisi bulan saat terjadi gerhana bulan sebagian. Nah, gerhana bulannya sebagian, maka sebagian hitam, sebagian putih, maka ditunjukkan nomor C, 3. Nomor 33, perhatikan gambar berikut. Dampak yang terjadi apabila di daerah bertanda X marak pembangunan rumah adalah, nah, berarti untuk peresapannya kurang sehingga B. Air tanah berkurang ketika musim penghujan. Nomor 34, perhatikan tabel berikut. Di situ ada sumber daya alam dan manfaatnya. Pasangan sumber daya alam dan manfaatnya yang tepat ditunjukkan nomor. Ini ada yang salah itu untuk asbes bukan untuk pesawat terbang ya.
Kemudian untuk gipsum juga bukan untuk baju pemadam kebakaran. Jadi yang betul adalah 2, 3, dan 5D ya. Grafit itu untuk bahan pembuatan pensil, kemudian pasir kuarsa itu membuat kaca, lalu kerosin itu untuk bahan bakar kompor minyak. 35, berikut ini sumber daya alam dapat diperbarui. Nah, yang dapat diperbarui itu, maka kita lihat dulu, kita eliminasi yang tidak dapat diperbarui, yaitu ada aftur, ada minyak tanah, ada gipsum, ada kerosin. Nah, jadi yang dapat diperbarui adalah C, spiritus, kemudian terpentin, dan diesel ya, biodiesel. Nah, yang bio-bio itu adalah yang alami ya. Oke. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Tidak ada soal yang sulit di dunia ini kalau kalian mau belajar. Baiklah, sekian dari Bu Dini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.